Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan sejenak video singkat bincang santai tentang Prodi Sarjana Informatika Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Lanbau. Padang bersama Ade Wisandra MKom dan Alfauzain MKom. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, kita akan berdiskusi bersama Bapak Alfauzan, Eskom, Mkom. Insya Allah beliau calon dokter dalam waktu dekat ini. Bersama saya, Ade Wisandra, Eskom, Mkom, dosen IT di Stikes Dharma Lanbau. Kita akan berdiskusi dengan prodi baru, Sarjana Informatika Kesehatan, merupakan prodi baru yang ada di Stikes Dharma Lanbau. Bagaimana sebetulnya pentingnya prodi ini dan kenapa harus ada prodi ini? Kita tanya sama Pak Alfauzan. Pada Pak Alfauzan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah informatika kesehatan ini adalah menjawab tren dan tantangan ke depan di bidang teknologi kesehatan. Ya. Prodi informatika kesehatan sebenarnya adalah mengintegrasikan bidang ilmu komputer, sistem informasi, pengembangan sistem, database, jaringan komputer, keamanan informasi dengan ilmu-ilmu kesehatan, Pak Ade. Dan hal ini berkaitan juga dengan transformasi regulasi pemerintah tentang transformasi digital dalam layanan kesehatan, baik digital hospital, ya, rumah sakit berbasis elektronik, ya, sistem informasinya elektronik, maupun di bidang layanan kesehatan lainnya. Atau yang regulasi terbarunya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan satu data di bidang layanan kesehatan. Baik, satu data. Nah, intinya satu data. Jadi kalau satu data itu, ini menarik nih para pemirsa semua. Bagaimana data yang terpisah-pisah itu bisa kita kumpulkan dengan adanya konsep pengumpulan data digital. Ini satu data itu apa hubungannya dengan big data? Sekiranya data yang membludak itu Pak Alfauzan bisa terkumpulkan sehingga menghasilkan keputusan, mengambil sebuah keputusan dari sebuah rumah sakit. Nah, bagaimana ini Pak tentang big data ini? Ya, big data dengan satu data hal yang berbeda Pak Ade. Jadi memang kebijakan dalam blueprint transformasi digital Kementerian Kesehatan yang digagas tahun 2024 ada tiga visi transformasi digital di bidang layanan kesehatan. Yang pertama adalah adanya integrasi data, itu disebut satu data di bidang kesehatan. Yang kedua, visi transformasi berikutnya adalah bagaimana digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, adanya rekam medis elektronik, adanya pencatatan logistik inventaris yang berbasis elektronik di rumah sakit. Dan yang ketiga, visi transformasi digital dalam bidang kesehatan itu adalah adanya inovasi produk teknologi kesehatan yang menghasilkan layanan baru yang bisa dihasilkan oleh IT. Contohnya adalah inovasi dalam telemedicine. Ya. Nah, berkaitan dengan big data itu adalah salah satu ciri kita di informatika kesehatan Dharma Lanbau Padang ini, bahwasanya sesuai dengan perkembangan tren saat ini adalah big data itu akan menghasilkan laporan-laporan yang penting untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Dan juga dengan adanya big data, laporan-laporan yang dihasilkan dapat menjadi inovasi ke depan apa yang akan dalam manajemen akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut untuk mengembangkan tren berikutnya sistem informasi atau layanan kesehatan ke depan. Baik, terima kasih Pak Al. Kemudian kita di Stikes Dharma Lanbau punya prodi, ada rekam medis, ada informatika kesehatan, ada manajemen kesehatan gitu ya. Ini kan suatu hal yang ujung-ujungnya mengaitkan antara ada IT, ada kesehatan gitu.
seandainya memang ada bedanya prodi ini, apa yang menjadi ciri khusus dari informatika kesehatan ini yang menyebabkan ini sangat penting di informatika kesehatan ini? Nah, coba Pak Alfozan. Ya, baik Pak De. Inilah kelebihan dari Stikes Dharma Rama Padang ini Pak De. Ya, kita tahu keputusan apa, tren apa yang jika dipilihlah prodi-prodi ini. Nah, kita review kembali beberapa kebijakan pemerintah ya, Permenkes nomor 18 tahun 2002 tentang satu data kesehatan, Permenkes nomor 24 tahun 2002 tentang rekam medis elektronik. Kemudian Permenkes berikutnya yang mendukung rekam medis elektronik yaitu tentang metadata. Metadata selanjutnya yang terbaru adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang yang rinciannya dirumuskan dalam PP nomor 28 tahun 2004 tentang kesehatan juga. Nah, adapun prodi-prodi yang ada di Stikes Dharma Lama Padang ini dia mempunyai domain-domain tersendiri Pak. Contohnya, kalau sarjana informatika ini adalah dia memfokuskan kepada solusi kepada IT di bidang kesehatan, baik secara rekam medisnya, secara analisis big datanya, maupun secara tata kelola layanan rumah sakit dan instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesehatan seperti BPJS, asuransi keuangan. Jadi mereka punya domain-domain masing-masing, Pak. Nah, ditambah lagi prodi baru kita ada sarjana kesehatan lingkungan. Nah, juga dia mendukung keempat prodi ini dalam memperkuat sistem layanan kesehatan atau sistem kesehatan nantinya yang bertransformasi secara digital sesuai dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Baik, baik Pak Fauzan. Kalau kita melihat ada ini kan informatika ya, informatika berkaitan dengan IT. Kalau kita lihat dunia IT ini dari dulu sampai sekarang itu banyak prodinya gitu, terutama dari ilmu komputer umum yang ada di kampus-kampus umum tentunya, yang pencirinya adalah tamatan komputer yang bisa mengelola teknologi informasi tentunya. Dan ini kita mau nanyakan bersama Pak Fauzan, apa yang membedakan seandainya orang tamatan lulusan di komputer umum, dia bekerja di rumah sakit, cukup dia 1 bulan atau 2 bulan, dia mengetahui regulasi daripada rumah sakit itu dia bisa untuk melakukan mengolah sistem daripada rumah sakit itu. Tadi kata Pak Fauzan ada satu data, satu sehat gitu ya, satu sehat. Nah, jadi seandainya kompetisi lulusan ini hanya di tempat umum, di komputer lulusan umum, apa bedanya dengan komputer Infokes yang berbasis informatika kesehatan ini? Apakah mereka tidak mudah saja bersaing atau bahkan saingannya bertambah dengan adanya sistem informatika kesehatan ini? Gitu? Baik Pak De. Inilah kelebihan prodi kita ini, informatika kesehatan, yang mengintegrasikan ilmu komputer dengan ilmu kesehatan. Maka dosen-dosen kita adalah terdiri dari ahli baik secara akademisi maupun secara praktisi di bidang IT, dan juga dia praktisi yang ahli juga di bidang kesehatan. Adapun kita memiliki profil lulusan, secara umum memang IT itu mengembangkan solusi IT. Nah, untuk informatika kesehatan itu solusi teknologi sistem informasi kesehatan. Dan juga dia akan dipersiapkan sebagai manajer dalam teknologi informasi. Karena seluruh layanan, baik di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, apotek, alat kesehatan, semuanya sudah berbasis digital Pak. Dan juga dari lulusan kita ini profilnya bisa menjadi riset. Nah, mahasiswa kita atau calon lulusan kita nantinya ya bisa menjadi periset ya, untuk mengembangkan inovasi-inovasi solusi teknologi kesehatan. Nah, ini satu Pak De, penciri utama dari prodi informatika kesehatan adalah
dia sebagai analis sistem informasi big data yang lagi tren ya, ada AI ya, ada intelijen ya, untuk menghasilkan laporan-laporan yang menghasilkan laporan untuk keputusan manajemen dan tren baru atau pengetahuan baru dalam bidang kesehatan nantinya, sehingga manajemen bisa nanti mengembangkan produk-produk ke depan apa yang dibutuhkan oleh pasien dan masyarakat atau institusi yang berkaitan dengan kesehatan dapat dikembangkan nanti oleh pengambil keputusan. Begitu. Baik, berbicara tentang AI, big data, seandainya ini dimanfaatkan atau memang kita yang membikinkan sejenis AI-nya itu atau bagaimana tuh Pak? Kalau sekadar memanfaatkan AI untuk perkembangan dunia kesehatan itu apa namanya, lulusan umum komputer umum juga bisa memanfaatkan AI gitu ya. Jadi apa yang ciri utamanya yang harus kita bedakan gitu? Baik Pak Ade. Jadi AI ini konsepnya AI itu adalah pengetahuan yang dapat diakses secara cepat dengan adanya big data. Itu di rumah sakit, di dalam institusi layanan kesehatan, dia tentu lebih memfokuskan kepada tren-tren yang didapatkan, yang sumber datanya adalah sumber data kesehatan, seperti data penyakit, data pasien, data personal ya, data asuransi, data keuangan, data tata kelola, akreditasi, indikator mutu, akreditasi untuk mengantisipasi mutu di rumah sakit. Seluruh data-data itu yang apa yang menjadi tren. Kalau di rumah sakit, tentunya big datanya menghasilkan laporan informasi yang bermanfaat bagi manajemen di rumah sakit. Kalau di dinas kesehatan, bagi dinas kesehatan. Nah, tentu dengan adanya integrasi data dengan satu data kesehatan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan itu, secara otomatis, secara tidak langsung, tentunya menghasilkan satu big data dari berbagai institusi kesehatan. Baik, para pemirsa semua, ternyata dalam informatika kesehatan ada perbedaan dari segi bagaimana kita memanfaatkan teknologi artifisial atau teknologi buatan manusia itu bisa dikelola dengan lugas, tepat dengan adanya sarjana informatika kesehatan. Baik, para pemirsa semua, bukan tidak mungkin lagi kita memang harus bagaimana kita harus bisa belajar lebih dalam lagi di Sdikes Dharma Lampau Padang untuk bisa mengetahui tentang informatika kesehatan yang harus kita terapkan di rumah sakit itu. Kita bisa menguasai dari segi IT dan kita bisa untuk menjadikan digitalisasi kesehatan itu memang bisa untuk digunakan di rumah sakit dengan sangat mudah. Contohnya tadi di ini Pak Alfauzan ada kesehatan jarak jauh gitu ya. Jadi apakah ini telemedicine ya? Apakah memang ini bisa kita terapkan? Kalau dulu di zaman COVID kita sudah diajarkan kita bisa dengan jarak jauh bisa untuk mengkondisikan daftar online gitu ya. Nah, kalau dari segi apa namanya mendeteksi penyakit, seberapa validkah Pak Fauzan untuk bisa dideteksi dengan adanya sarjana informatika kesehatan ini? Ya baik Pak De. Telemedicine salah satu inovasi. Dengan adanya kondisi COVID, ya keterbatasan dalam pergerakan, maka lahirlah inovasi, adanya teknologi konsultasi pasien itu berobat tidak harus datang ke rumah sakit, tapi bisa memanfaatkan sarana IT berupa fasilitas online ya, baik secara pendaftaran, kemudian konsultasi, dan malah pengiriman obatnya juga online, dengan catatan itu harus dibayar dulu oleh pasiennya kan Pak Ade ya. Nah, terkait dengan COVID, pada saat COVID sudah berlalu, tentu masih ada orang yang ternyata telemedicine ini masih bermanfaat. Ya, tidak sempat lagi ke rumah sakit ya karena kesibukan. Maka telemedicine masih dipakai atau digunakan oleh beberapa pasien ya. Nah, kemudian
terkait layanan-layanan yang berkaitan dengan inovasi ya dari sarjana informatika kesehatan itu apa yang menjadi tren ya, apa yang menjadi tren terkait dengan data yang diolah menjadi informasi yang berharga dengan big datanya. Nah, kemudian Pak Ade, informasi yang sangat menarik lagi, implementasi rekam medis elektronik platform kesehatan yang terintegrasi ya, dalam platform kesehatan terintegrasi itu menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem kesehatan serta penggunanya masyarakat. Nah, kita lihat potensi dari lembaga kesehatan itu ada 10.000 puskesmas, ada 11.000 data klinik, ada 5.000 praktek mandiri dokter, ada rumah sakit lebih dari 3.000, kemudian 1.400 laboratorium, 30.000 apotek, belum lagi industri farmasi dan industri alat-alat kesehatan. Dan sistem di luar industri kesehatan ada asuransi, ya, pembiayaan kesehatan, dan kaitannya dengan regulasi, bagaimana integrasi sistem untuk pelaporan, jadi penyediaan pelaporan untuk kementerian terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, sehingga peluang untuk lulusan kita nantinya banyak potensinya secara nasional, data fasilitas kesehatan dan sistem-sistem yang berkaitan dengan kesehatan siap menampung lulusan kita nanti di sarjana informatika kesehatan. Baik, itu terima kasih Pak Fauzan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini. Bahwasanya sarjana informatika kesehatan memang penting, harus kita tahu lebih jauh. Dan kita, bagaimana kita untuk tahu? Tentunya kita harus masuk di Distiknaker Malam Bau Padang untuk bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana itu IT, digitalisasi dalam bidang ilmu kesehatan tentunya. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi lebih dalam lagi bersama Pak Fauzan bagaimana pengembangan daripada lulusan-lulusan yang akan dihasilkan nanti, dan semoga akan bermanfaat lebih banyak untuk rumah sakit atau Payankes tentunya, fasilitas layanan kesehatan. Baik pemirsa semua, mungkin demikian diskusi ringan kita, diskusi ringkas kita. Semoga ada manfaatnya. Demikian saya Ade Wisandra, Eskom Mkom, dosen informatika, dosen rekam medis Distiknaker Malam Bau Padang, dan bersama Kaprodi Bapak Al-Fauzan Eskom Mkom. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hoi wassalam sekolah. Tinggi ilmu kesehatan Dharma Lanbo. Mendidik dengan keteladanan.